Pace bene, kita mau bicara sedikit tentang hari kelahiran Maria. Tidak ditemukan dalam kitab suci yang di kanon yang kita terima sekarang. Tetapi bukan berarti merayakan kelahiran Bunda Maria itu adalah kesesatan. Justru kita bersyukur ada banyak cara yang dilakukan oleh gereja dalam perjalanan panjang sejarahnya untuk mengenang karya keselamatan Allah, termasuk mengingat Bunda Maria yang adalah manusia. Maka bersyukurlah gereja-gereja tradisional, Ortodoks, Katolik, dan gereja lain yang mengikuti tradisi ini merayakan Maria yang lahir, dan dengan itu ada kesempatan untuk mengingat kembali karya keselamatan Allah. Di sini di Frankfurt ada Marienfest namanya, dirayakan 8 September, 9 September hari ini. Banyak orang berkumpul merayakan iman. Orang-orang Ausländer yang pendatang dari negara lain merayakan secara istimewa dengan perayaan Ekaristi. Orang muda di sini membuat rekoleksi semacam itu dan makan bersama. Ada orang yang langsung terburu-buru, sesat, tidak ada dalam kitab suci. Tetapi buahnya benar. Orang berkumpul dan berdoa. Nah, tetapi ada gerakan-gerakan baru yang dengan gampang saja mengatakan sesat katanya. Mencabut sebagian dari sejarah tradisi dalam beriman. Sejak kapan itu dirayakan hari kelahiran Maria? Abad ke-6, bahkan abad sebelumnya sudah dikenang itu secara istimewa. Bahkan ada satu Injil yang tidak dikanon, disebut Injil, yang berbicara secara khusus tentang kelahiran Maria. Persoalan kita bukan hanya soal ini benar sesuai sejarah atau tidak, bukan itu ranahnya sekarang. Tapi ini menunjukkan bagaimana orang dulu merefleksikan karya keselamatan Allah itu. Kalau tugas kita hanya mencari yang mana benar-benar sesuai dengan sejarah, yang mana benar-benar bohong-bohong, harus diuji ulang lagi kitab suci ini. Karena kitab suci kita bukan hanya menyangkut soal benarkah pernah terjadi atau tidak, tetapi benarkah ini direfleksikan di dalam gereja atau tidak. Itu tolak ukur yang utamanya. Bukan soal historiskah ini atau tidak. Bahwa itu salah satu aspek yang dipandang tentu. Tetapi kesesuaian dalam catatan sejarah yang kronologis bukan satu-satunya yang menjadi ukuran dari pantas atau tidaknya dirayakan sebuah perayaan iman itu. Itu dia. Merayakan Natal misalnya, bergereja pada hari Minggu. Banyak lagi tradisi dalam hidup menggereja yang tidak langsung tertera dalam kitab suci, tetapi tepat dan benar dalam merayakan iman. Ini pendasarannya. Nah, lalu ada gerakan kemudian yang dengan terburu-buru mencari-cari sesat. Dan lihatlah yang mengatakan sesat ini tidak membuat apa-apa pada 9 September atau 8 September. Nah, yang mengenang kelahiran Santa Perawan Maria membuat misa contohnya. Membahas kembali karya keselamatan, kerendahan hati Maria sebagai teladan orang beriman. Kemurahan hati Allah yang hadir dalam rupa putra lewat rahim Maria.
kita kenang secara khusus. Jadi saya pikir kita tidak tepat juga langsung membahas sesat-sesat. Baiklah orang Kristen, saya pikir, mengenang ini. Dan pada kenyataannya banyak juga orang Kristen yang bukan Katolik, yang bukan berasal dari gereja tradisional, menaruh hormat yang istimewa juga kepada Maria. Maka terlepas dari denominasi apa, tetapi refleksi tentang karya keselamatan itu kiranya jangan dibatasi oleh ini benar atau tidak, sesuai dengan sejarah atau tidak, dan seterusnya. Pace bene, Maria menyertai kita dalam perjalanan hidup sehari-hari, menjadi pendua juga bagi kita. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Pace bene.